pager mangkok. Pager mangkok itu adalah ajaran dari Sunan Muria untuk pengikutnya. Kalau kita hidup bermasyarakat, bersosial, kita harus memagari rumah kita dengan mangkok. Mangkok itu isinya biasanya apa? Makanan kan? Berarti pager mangkok mengelilingi rumah kita dengan makanan, bukan secara fisik. Anda naruh mangkok gitu, tetapi Anda bagi bersedekah dengan tetangga. Yang dilakukan Pak Gus siang ini tadi adalah ajaran pager mangkok. Dia berbagi dengan tetangganya, dengan teman-temannya makan, bertasyakuran. Itu termasuk ajaran pager mangkok. Jadi di sini nanti ada kupat sewu pada saat sawalan, itu ada kayak ampeyang maulid kemarin ya. Cuma kita nggak sempat rebutan atau ngambil nasinya itu. Nah itu ajaran yang di Sunan Kudus, Sunan Muria. Ada 5 ajaran utama, nanti saya share di kontennya gitu. Nanti kelompoknya Pak Gus juga dapat gitu. Nah masjid di sini dulu dibangun oleh Mbah Sunan Muria itu awalnya sederhana sekali, dengan kayu-kayu biasa, tidak ya, belum ada batu bata dan lain ya. Tetapi ketika sudah dibangun, dia dipuji oleh mertuanya Sunan Kudus. Masjid yang dibangun oleh Sunan Muria di puncak Gunung Muria itu bercahaya, memiliki cahaya, mungkin berkah gitu ya, cahaya. Setelah dia dengar pujian dari mertuanya itu, besoknya masjidnya dibakar, ceroboh, hancur. Dia bangun lagi masjid tapi lebih sederhana lagi. Ternyata dia nggak suka dipuji, nggak suka puji-pujian, karena takutnya dengan dipuji orang lain dia itu jadi sombong gitu loh. Nah itu ajarannya. Jadi makanya Sunan Muria itu menyepi di pinggiran. Ya itu, dia nggak mau terlihat orang banyak, tetapi dia memiliki pengikut dan ajaran-ajarannya. Nah bahkan kajar, puri kajar itu kalau bahasa ada yang itu kejar gitu. Jadi dulu anggota pasukan atau murid-murid yang berguru pada Sunan Muria itu dia dikejar-kejar dari kerajaan dulu ya, ketika Demak dengan Pajajaran atau apa, lah dia lari gitu loh. Ya makanya kajar kan, dikejar gitu loh. Sunan Muria orangnya sederhana, tidak mau dipuji. Terus ada ajaran topongelinya, dia ingin merakyat, berkumpul dengan rakyat, tidak terlihat lah istilahnya, nggak mau bahasanya umuk itu sombong, tidak mau menjadi orang yang di antara orang-orang banyak gitu, tidak mau populer gitu. Anti mainstream tipenya. Nah itu apakah ada keturunan? Apakah ada? Nah sampai sekarang beberapa keturunan dari sunan-sunan itu tidak mau menunjukkan diri mereka adalah keturunan. Seperti Sunan Kudus, keturunannya masih ada, tapi itu memang ada aturan, tidak boleh aku keturunannya Sunan ke 15, aku silsilah ke 16, nggak boleh. Supaya takutnya ada orang yang manfaatkan, terus akhirnya meminta apa-apa, terus jadi suhu, jadi dukun kan gitu ya. Wah aku masih keturunannya kok, nanti minta ke aku aja, nanti aku doakan. Nah takutnya dimanfaatkan gitu, nggak boleh. Jadi ya ada, tapi memang tidak diketahui gitu, tidak mau terlihat eksis gitu. Nah itu, ini Masjid Sunan Muria, masjidnya ada di sini. Kalau masjidnya tadi makam, kita area makam, bukan area masjid. Kalau teman-teman tadi lihat orang berdoa, nah itu sebenarnya tetap ya, tadi ada aturan, berdoalah sama Allah atau Tuhan, nggak boleh berdoa sama makamnya, nggak boleh sama sunannya. Nah cuma berdoa itu di sini doanya tetap sama seperti mungkin ya teman-teman ke Vatikan atau apa, doanya tetap di gereja kan, doanya kan nggak ke patungnya kan, tapi ke Tuhan tetap kan, doanya tetap ke Tuhan. Nah cuma di sini kalau di beberapa ajaran di Islam ada namanya wasilah, perantara. Contoh kalau Anda mau ketemu presiden, kalau Anda lewat ajudan lebih gampang ya daripada langsung ya, seperti itu. Kenapa? Ajudan orang terdekatnya. Nah Basunan itu adalah ya lebih dekat lah dibanding kita. Wong meninggalnya saja masih memberi manfaat orang sekitar. Kita kan nggak tahu nanti kalau kita meninggal apakah tetangga kita bisa memanfaatkan makam kita terus jadi tempat pusat ekonomi dan lainnya. Kalau di sini kan bisa. Meninggalnya aja memberikan manfaat itu loh. Kita kan harusnya malu. Hidup aja belum bisa memberi manfaat, apalagi meninggal kan gitu. Nah itu. Jadi ya secara nggak langsung, oh berarti beliau-beliau itu orang-orang hebat itu yang ketika meninggal makamnya banyak dikunjungi orang dan lainnya. Berarti kan saya pernah katakan di kelompok saya, orang baik itu hidup ketika dia mati. Jadi ketika Anda baik selama hidup, kalau ada orang lain ngomong kamu kok baik, itu wajar, dia ada maunya kan gitu. Tapi ketika Anda mati terus banyak orang bercerita, wah si Mario itu orangnya baik, oh itu Mario itu gini, Mario gini. Nah berarti itu Mario baru baik, kehidupannya dia itu baru hidup. Artinya dia itu seakan-akan masih hidup,
diceritakan orang banyak, kebaikannya itu masih menyebar-menyebar. Kayak seperti Mbah Sunan ini kan seakan-akan masih ada di sekitar kita. Ajaran-ajarannya, kondisi baiknya, matinya aja bisa memberi manfaat. Nah begitu. Jadi kalau Anda mau menjadi orang baik, mati dulu. Nanti baru kelihatan apakah ada kebaikan yang Anda pernah lakukan yang diingat oleh orang-orang. Kalau nggak ada berarti Anda nggak orang baik. Tapi jangan berlebihan. Jadi orang baik itu baik, terlalu baik tidak baik. Dimanfaatkan jadi baper nantinya kan Anda dirugikan kan. Nah begitu. Terima kasih, kita melanjutkan perjalanan ya.